Ya sudah direkam. Mau dimulai nih nggih, Pak? Ya, Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrin wa din wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan kali ini dalam kegiatan pesantren IT online yang di sini diadakan oleh Universitas Nurul Jadid. Sebelumnya perkenalkan aku Andri Praetno yang bisa dipanggil Andri yang selama beberapa hari ke depan akan menemani teman-teman semua dalam kegiatan pesantren kilat IT online kali ini. Di sini juga perkenalkan, di sini ada mentor kita. Beliau adalah Bapak Fathur Rozi. Beliau yang mana beliau sudah expert ya. Jadi teman-teman nanti eh, di tengah-tengah pembelajaran ketika ada yang dibingungkan bisa langsung teman-teman seperti itu. Berikan ke beliau. Monggo silakan Bapak Fathur Rozi. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum saya mulai terlebih dahulu, kita ini apa? Saya bertanya, apakah kalian sudah bisa mengakses e-learning saya terlebih dahulu? Sudah. Monggo teman-teman, apakah sudah bisa mengaksesnya? Sudah. Sudah bisa? Apakah sudah mencoba melakukan absensi atau bisa melihat materi yang sudah disediakan? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Untuk Hmm, materinya belum bisa Untuk diakses. saya tidak ada, Pak. Oke. Untuk materi pertama, saya itu apa? Berikan batasan. Coba di absensinya dicentang, di checklist di bagian kanan. Enggak, teman-teman bisa diakses e-learningnya ya. Izin, Pak, untuk e-learning saya tidak ada apa-apa, Pak. Di e-learning, eh, sebentar, saya coba share screen terlebih dahulu ya. Baik, Oke. Pak. Hanya muncul yang TOEFL saja. Hanya muncul yang TOEFL saja. Oke. Sudah bisa, Pak. Sudah muncul seperti ini. Sudah, Pak. Ya, muncul seperti ini untuk rekan-rekan semuanya. Iya, Bapak. Oke. Eh, kita mulai dengan materi yang pertama, tapi materi pertama harus absen terlebih dahulu. Jadi saya sembari buka absensi kalian. Ya, jadi masih ada 15 orang yang absen. Jadi silakan yang belum. Yang hadir saat ini ada 33. Saya kalau kayak gini, kalian masih bisa lihat screen saya tidak? Masih muncul, Pak. Oh, masih muncul. Oke. Ya, ada 19. Oke. Jadi agenda hari ini kita pertemuan pertamanya itu adalah pengenalan untuk terkait dengan AI.
dan tools yang akan kita gunakan, serta bagaimana cara menemukan produk AI atau hal yang akan kita sajikan terkait dengan idenya. Ya, jadi semuanya materi tersedia di e-learning tersebut ya. Hmm, mungkin masih ada kesulitan terkait dengan akses e-learningnya. Untuk yang Monggo penguatannya teman-teman kira-kira kita gimana sambung ya, Pak? dulu ya. Barusan siapa barusan yang tanya itu? Bisa diulang? Ya, mungkin bisa raise hand. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah yang game dan AI ini jadi satu Zoom, Pak? Eh, enggak. Yang game hari ini materinya kayaknya bukan daring masih. Masih ada di e-learning masih. Ya, betul Pak Rasi. Karena Hmm. sesuai dengan jadwal itu, sekarang yang sinkronos adalah AI Specialist Morning. Ya, jadi hari ini tuh memang ada jadwal dua. Yang pertama itu ada AI spesialis sama ada game kreator. Yang daring hari ini itu adalah yang AI spesialis. Kemudian jadwal selanjutnya besok kayaknya itu yang ini apa yang game. Eh sebentar. Mohon maaf ya. A itu bukan absen ya. A itu izin ya, alfa ya. Absen itu di kita itu maksudnya sakit lah. Kayak gitu. Maksudnya tidak hadir. Absen itu A itu tidak hadir. Ada Zenedine Zidane Rizky. Mungkin bisa Permisi, Pak. Ada Permisi, Pak. Pak. Untuk Kenapa? yang saya di e-learningnya masih belum muncul masih, Pak. Hanya ada TOEFL saja. Di e-learningnya masih belum muncul, hanya ada TOEFL Iya, saja. Tapi iya. ini bisa absen. Di harusnya di tampilannya seperti ini ya. Jadi ada dua kayak gini. Kemudian pilih yang atas. Kira-kira seperti itu. Nah, iya. Tapi udah saya coba berapa kali refresh. Yang saya hanya tetap TOEFL saja, Pak. Oke, oke, oke. Tapi herannya kamu bisa absen. Jadi saya lihat absennya ada. Berarti harusnya bisa masuk ke platform yang ini ya. Kayak gitu. Ini nama kamu bukan? Bukan, Pak. Saya Ajay Jailani, Pak. Oke, Ajay. Ajay. Sebentar. Ajay. Oh, belum ada ya? Oke. Ya mungkin nanti tim yang ada di belakang bakalan bantu coba ini urus datanya ya. Ajay, Baik, Ajay Jailani. Oke, baik. Terima kasih, Pak. baik. Eh,
background. Pak, izin Mm-mm. nanya Pak. Saya tadi Mm-mm. tidak sengaja mencet absen gitu. Jadi Oh, saya ya. Oke, yang izin lebih Z1 ya. ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, sudah. Ya. Em, saya kira untuk absennya saya rasa sudah oke. Nanti kalau ada kendala tinggal di raise hand saja. Ya. Sekarang mungkin ini saya ke materinya ya. Jadi mungkin saya eh, overall dulu, maksudnya saya kasih tahu semuanya. Kegiatan ini itu ada 8 kali pertemuan ya. Jadi 4 kali itu akan daring seperti ini ya, apa, kita isi dengan discussion dan materi. Ya, 4 kalinya itu adalah kalian mengerjakan tugas atau mandiri berkaitan dengan progres dari AI spesialis ini. Kayak gitu. Jadi apa, saling silang. Hari ini pertemuan ini itu daring, besok itu ada tugas. Kita ketemu lagi di tanggal 25. Kemudian secara daring, habis itu tugas lagi, daring, tugas, daring, tugas. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Makanya di e-learningnya ada 8 kali pertemuan. Dan di situ sudah saya bantu tuliskan mana yang pertemuan daring, mana yang pertemuan penugasan, mana yang daring, mana yang pertemuan penugasan. Kira-kira terus seperti itu. Kayak gitu. Ya, hari ini itu saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita membuat prototipe aplikasi, ya prototipe aplikasi yang AI yang menurut saya itu sangat mudah dan gampang untuk diterapkan. Jadi membangun pikiran kita, bagaimana cara kita untuk membuat AI secara gampang. Jadi ini mudah, nggak ada coding sama sekali, kayak gitu. Jadi meskipun kalian belum pernah tahu coding, jadi ini bisa AI-nya masih bisa dibuat kayak gitu ya. Tujuan untuk pertemuan pertama hari ini itu kita paling tidak itu mengetahui lah apa itu AI, apa itu machine learning atau ML, apa itu deep learning ya, dan cara kerjanya itu seperti apa. Kira-kira begitu. Kemudian harapannya ya kita punya output terkait dengan kita bisa buat apa lagi ya, kayak gitu. Kemudian ada definisi kelas dan rencana data. Jadi pertemuan hari ini itu apa, mengumpulkan ini terkait dengan ide dan data yang akan nanti kita olah selanjutnya, kayak gitu. Ya, di sekitar kita ini ya mungkin ada yang bisa menyampaikan AI apa yang sudah kita pakai ya sekarang ini, kayak gitu. Kira-kira yang biasa pakai AI saat ini itu sudah pakai AI apa saja ya? Mungkin bisa di raise hand atau open mic ya. Oke. Gemini, ChatGPT, oke ya. Berarti Cloud kalau cloud ya, oke. Berarti Gemini, ChatGPT berarti dipakai untuk komunikasi, untuk discussion ya. Ada yang pakai cloud untuk ngoding. Oke, berarti sejauh ini peserta saya itu ada yang sudah bisa coding, ada yang masih belum. Oke. Ya, jadi ya banyak ya. Hari ini tuh kita dikelilingi oleh banyak AI yang bermacam-macam. Mulai dari yang bisa membuat gambar, ya, sampai yang bisa membuat video, ya. Jadi kita bisa apa? Ada Face ID kalau yang sudah pakai handphone iPhone, ya. Kemudian ada rekomendasi
musik dan video yang juga menggunakan AI ya. Kalau yang musik mungkin yang terkenal pakai Suno ya, kayak gitu. Kemudian autocomplete and translation ya. Ada yang pakai DeepL nggak untuk translate? Kalau kita biasanya pakai translate kan Google Translate ya. Saat ini ada yang juga pakai AI, yaitu pakai deepl.com ya. Apa bedanya? Ya bedanya kalau Google Translate itu kan masih ini ya. Sejauh saya sudah lama tidak pakai Google Translate. Sejauh ini kan Google Translate itu ini apa? Ketika kita mentranslation sesuatu bahasa, itu kita harus memilih manual bahasa apa yang ingin kita translasi ketika diinputkan. Nah, tapi kalau pakai di platform yang AI, maka dia secara otomatis bisa mengetahui bahasa, jenis bahasa yang diinputkan oleh pengguna. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang itu banyak orang yang menjelaskan ini AI, ini deep learning, ini machine learning. Nah, itu apa sih bedanya ya? Ya, biasanya kalau kita memahaminya itu ada apa hierarkinya, bahwasanya yang pertama itu adalah deep learning, kemudian yang kedua itu machine learning, dan yang paling akhir itu adalah artificial intelligence ya. Jadi secara penjelasan itu ya, kalau AI itu artinya bisa meniru kecerdasan manusia. Ya, sebenarnya ini ya, sebenarnya ya. Perkembangan AI sejauh ini ini apa? Sudah jauh ya, sudah berkembang ya. Saya jelaskan dulu. Ada AI, kemudian di atas AI itu ada machine learning, yang mana cabang AI itu mesin bisa belajar dari data. Jadi mesin learning berarti mesinnya itu belajar. Belajar dari apa? Belajar dari data. Ya, contohnya itu ada filter spam email, kemudian deteksi penipuan kartu kredit, atau kalau kita buat di teks itu bisa deteksi spam teks yang biasanya di kalau kita sekarang kan sudah jarang pakai SMS ya. Jadi kalau SMS sekarang isinya spam semua kayaknya. Promo Telkomsel, promo kartu kredit, promo banyak hal lah kayak gitu. Dan itu bisa kita deteksi, kita klasifikasikan. Kemudian yang paling atas itu adalah machine learning tingkat lanjut, yang mana itu dia bukan cuma hanya belajar, tapi menggunakan jaringan saraf tiruan yang mirip seperti otak ya. Jadi dia bukan cuman belajar, tapi pembelajaran yang lebih dalam lagi seperti kayak manusia kayak gitu. Contohnya ya pengenalan wajah, terjemahan otomatis, sampai generasi gambar-gambar AI ya. Sekarang itu kalau kita bahas terkait dengan AI ya, artificial intelligence ya, AI ini bukan hanya AI ya. AI sekarang itu di kondisi akhir awal tahun 2026 ini itu sudah ada dua jenis cabang baru yang saya ketahui, yaitu AGI, Artificial General Intelligence, dan AC atau Artificial Super Intelligence ya. Jadi ada yang general, ada yang super. Yang general ini saya rasa kalian sudah ini ya apa? Sudah sering make kalau di cloud ya. Di mana AI itu bisa menyelesaikan masalah ya. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang bocor. Oke, mungkin bisa dibantu sama moderator. Sebentar. Kill, ada KIIL. Oke. Kak Andri, bisa tolong masukkan semua orang ke Andri? Ini sudah dibisukan nggak? Oke, terima kasih. Ya.
Ya. Jadi sekarang itu ada di level yang namanya AGI dan ASI atau ASI atau AGI ya. AGI general, ASI super ya. Tapi super ini masih belum muncul untuk publik, yang AGI ini sudah muncul untuk publik. Kalian sudah sering pakainya ya. Yang mana AI itu sekarang itu bisa menghasilkan, kemudian bisa menghasilkan apa yang kita perintahkan, kemudian bisa mengkoreksinya, jadi bisa mengevaluasi dan bisa memperbaikinya lagi dan berulang seperti itu terus sehingga dia pintar kayak gitu. Lebih pintar dibandingkan dengan manusia ya. Jadi saat ini itu ya, ini meme yang lucu ya, maksudnya saat ini itu kalau AI kalau AI itu diwujudkan sama manusia dan AI itu melihat ketikan kita ketika kita ngetik itu mereka ketawa itu ya. Kenapa? Karena manusia mengetik itu lama sekali ya, kayak gitu. Ada yang pernah pakai AI yang Claude ya, itu berapa banyak skrip yang dia bisa hasilkan dalam hitungan detik ya, kayak gitu. Jadi kalau AI disuruh nulis itu apa, manusia disuruh nulis dan AI melihat itu AI-nya geleng-geleng gitu. Lama sekali manusia ngetik ya, kayak gitu. Saya saja cepet ya, kayak gitu. Jadi eh, terus nanti posisi kita itu seperti apa? Ya mungkin next lah saya akan bahas ya. Oke ya. Jadi AI itu ya memang senyatanya itu saat ini hampir melebihi dari kemampuan yang kita ekspektasi ya. Oke, dalam AI itu sebenarnya ada dua pembelajaran ya. Ada dua pembelajaran yaitu namanya supervised learning sama unsupervised learning. Supervised learning ini artinya dia belajar dari contoh. Kalau kita sering baca buku, lama-kelamaan kita pastinya akan memahami isi buku itu. Ya, sama dengan AI. Kalau AI kita kenalkan dengan suatu barang, suatu benda, secara terus-menerus, lama-kelamaan dia akan mengingat. Nah, kira-kira seperti itu. Lama-kelamaan dia akan mengingat, oh ini barangnya ini barangnya ini, terus secara menerus kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Jadi supervised learning itu secara singkatnya itu adalah belajar daripada contoh ya. Karena kita nantinya akan berkenalan dengan platform yang namanya teachable machine ya, artinya pembelajaran dengan menggunakan mesin yang dimana dengan menggunakan supervised learning ini ya. Mekanisme supervised itu seperti apa sih? Kayak gitu. Mekanismenya itu kira-kira ada 5 step seperti ini. Yaitu pasti ada data, datanya itu kita label. Label itu kayak gimana? Kayak gini deh. Kalau kalian pernah masuk supermarket ya, atau Indomaret lah, kan pasti ada labelnya itu ya. Label itu kan pasti ada harganya atau ada pengenal. Label itu ada pengenal. Kayak baju ini merek apa, celana ini merek apa, barang ini merek apa. Itu namanya label kan ya. Nah, sama ada data, dilabeli, kemudian di training, artinya dilatih ya. Dilatih bahwasanya ini celana, ini celana, ini celana, ini baju, ini baju. Nah, kayak gitu sehingga menghasilkan sebuah model atau kepintaran. Ya. Dari model itu kita bisa lihat apakah modelnya ini benar pintar atau modelnya ini nggak pintar, bohong, kayak gitu. Dengan melakukan hasil yang prediksi. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Jadi sumbernya itu ada data, ada label atau kelas, kemudian menghasilkan sebuah model dan nantinya akan bisa diprediksi. Kira-kira begitu. Ya, eh, nantinya di kelas ini saya juga akan meminta kalian untuk menemukan ide, ya, menemukan ide sesuatu yang bisa kita buat untuk kita jadikan AI, ya, dari masalah menjadi produk yang nyata, ya. Jadi biasanya kita di di dunia nyata atau di masyarakat itu kita terkendala apa sih, kayak gitu. Anggapannya kayak gini.
karena kita kan biasa di bulan puasa ya. Di bulan puasa ini kalian pernah beli minuman ini ya? Apa ya? Kalau bahasa Madura ini buah blungka itu apa? Bahasa Indonesianya itu. Mungkin ada yang tahu ya. Blewa, 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 blewa. Yes, oke. Jadi kalian kan ini ya apa? Mungkin ya kalau saya sering minum blewa itu ya. Jadi pernah kesulitan nggak menemukan blewa yang mateng sama blewa yang mentah kayak gitu. Ya, kebetulan saya pribadi tipikal orang yang jarang ke pasar ya. Jadi saya kalau beli pasti minta tolong ke ahlinya lah ya, ke penjualnya. Pak beli belewa, belewanya ambil sendiri dah dek. Nah biasanya kayak gitu kan. Nah saya orang nggak tahu, maka ya saya pasrahkan kepada yang tahu ya. Dipilihkan saja Pak, kayak gitu dipilihkan saja. Ya ini menjadi problem kan, menjadi problem. Kalau kalau penjualnya baik, ya kita husnudzon saja penjualnya baik ya. Penjualnya baik maka dipilihkan yang bagus. Tapi kalau kita suzon maka bisa jadi yang dipilihkan itu yang nggak bagus kayak gitu, yang hampir busuk kah atau yang mentah kah kayak gitu. Jadi nantinya kalian akan diminta untuk menemukan ide-ide dari masalah di dunia nyata, diangkat untuk nantinya kita bisa coba selesaikan dari AI. Kira-kira seperti itu ya. Jadi alur untuk project AI ini sendiri, ya nantinya kita 8 pertemuan ini akan bahas utek-utek itu saja ya, utek-utek itu saja sehingga bisa menjadi realism ya, menjadi realistis. Jadi problem apa masalah yang ingin diselesaikan ya, contohnya kayak tadi. Kemudian datanya dikumpulkan ya, data seperti apa? Di sini kita bisa bermain dengan 3 data. Yang pertama data foto, data suara, data pose kayak gitu. Kemudian yang kedua kemudian di step yang ketiga dilakukan training, kemudian dievaluasi ya, sama ya, artinya kalau kita belajar AI itu sama seperti kayak manusia ya. Kita ada proses pembelajaran, training, kemudian dievaluasi atau diukur seberapa persen keberhasilan dari proses pembelajarannya atau trainingnya, kemudian diiterasi, dilakukan. Jadi kalau ketika training kemudian dites, ternyata hasil tesnya kurang memuaskan, maka di training lagi, dievaluasi lagi, di training lagi, dievaluasi lagi. Terus menerus seperti itu, sehingga nanti di step terakhirnya itu ada deploy and demo. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya teachable machine ya. Latih AI tanpa codingnya. Jadi literally memang nggak ada coding sama sekali ya. Jadi teachable machine ini adalah platform dari Google yang memungkinkan siapa saja tanpa perlu untuk coding melatih model AI langsung dari browser hanya menggunakan webcam atau file upload ya, kayak gitu. Jadi kita tinggal melatih data ya dari webcam atau file kayak gitu. Karena kita membahas data, maka data di sini itu kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori gambar atau image, kemudian yang kedua yaitu kategori audio atau suara, yang ketiga kategori post. Post ini posisi posisi ya, posisi kayak gitu. Ya, contohnya kalau gambar itu kayak ekspresi wajah, kayak blewa tadi, ya kemudian banyak ya, banyak lah. Nanti kalau saya sebutkan semua kalian nggak dapat itu idenya nanti. Ya, audio itu bisa kayak ketukan, kita kayak main musik, musik di gitar, ceng. Ini nada apa ya? Ceng. Ini termasuk musik jenis apa ya? Genre apa ya? Kayak gitu. Atau suara hewan kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu pose ya, seperti kayak kita duduk atau gerakan olahraga atau hal-hal yang berhubungan dengan gerak badan.
ya, atau sinyal isyarat ya, ketika kita bertemu dengan orang difabel. Nah, ya, kalau demo hari ini itu saya menyediakan botol sama bukan botol, tapi exactly bisa apa saja ya, kayak gitu. Untuk melakukan live bersama-sama, lalu mengukur akurasinya seperti apa, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Habis ini saya ketika sudah selesai presentasinya baru saya buka platformnya ya, baru kita eh, demo bareng-bareng, kayak gitu. Ya, sama kita juga harus berkenalan dengan yang namanya etika dan privasi data ya. Karena saat ini itu apa ya, AI itu ini apa sangat menjamur lah. Sehingga kadangkala kita lupa batasan-batasan yang ini yang perlu kita jaga ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai pembuat AI. Pernah tidak kalian melihat kayak hmm, eh, video AI, tapi yang mana wajahnya itu adalah tokoh-tokoh dari pemimpin negara ini, kayak gitu. Yang mana dijadikan sebuah jokes, sebuah sebuah meme kayak gitu, joget-joget atau seperti apa. Ya itu kan banyak sekarang dijadikan sebagai media untuk mengkritisi pemerintah kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu adalah etika dan privasi data dalam proses pembuatan AI kayak gitu. Jadi AI yang kamu buat itu bisa berdampak nyata pada orang lain ya. Ini sangat overpowernya AI ya, kira-kira seperti ini. Jangankan seperti itu, AI saja bisa dibuat untuk orang berjualan. Jadi di Cina itu orang orang cantik tapi nggak bisa ngomong ya dipakein AI biar orangnya bisa ngomong, atau orang nggak cantik ya belum cantik lah, belum cantik dia bisa ngomong ya tinggal wajahnya dibuat cantik, kira-kira begitu lah, kayak gitu. Jadi sebelum kita mengumpulkan datanya ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan agar proyek kita itu tidak merugikan siapapun, kayak gitu. Jadi memang impact daripada AI ini saat ini besar sekali ya. Yang pertama itu kita wajib izin kalau AI-nya itu ada sangkut pautnya dengan wajah. Ya, jadi mengambil foto, video, merekam suara itu harus izin ya. Data wajah terutamanya, karena data sensitif ya, kayak gitu. Data sensitif. Kalau handphone-handphone yang deteksi wajahnya itu lemah, ya kita bisa membuka ponsel orang hanya dengan menggunakan foto yang kita punya, kayak gitu. Jadi itu sangat sangat berhati-hati juga terkait dengan apa privasinya ya. Kemudian yang kedua adalah jika data kamu itu hanya satu kondisi, ya maka modelnya nantinya akan bisa bias ya, kayak gitu. Sama keamanan dan penyimpanan data, karena kita hanya tujuannya untuk praktek, jadi sebaiknya data-datanya itu adalah data-data publik yang tersedia di Google atau di gambar di yang kita punya, kayak gitu. Tapi kalau kita mau in real case atau di dunia nyata itu is better, lebih baik ya, lebih baik, tapi dengan catatan sudah minta izin terlebih dahulu, kayak gitu. Sama gunakan AI itu untuk tujuan yang baik, yang memiliki manfaat yang jelas, kayak gitu, yang tidak menyakiti atau mendiskriminasikan dan mengawasi orang tanpa izin, kayak gitu. Jadi karena kita berkaitan dengan data, pastikan data yang kita peroleh itu adalah data yang sudah ini yang sudah memiliki izin. Ya, kemudian kita coba ya. Ya, sekarang saya nggak tahu totalnya ada berapa ya. Totalnya ada berapa? Saya pengen karena ha- harapannya kalau setiap orang buat ide, takutnya nanti ini apa banyak. Tapi saya suka kayak gitu. Saya suka. Ya. Tapi agar tidak terlalu ini apa
eh, besar kayak gitu, mungkin kita bisa jadikan kelompok 3 atau sampai 5 orang lah ya, sehingga nantinya ini apa kita bisa bersama-sama. Jadi biar pertemuan hari ini itu tidak hanya berjalan satu arah dari saya, tapi juga dari teman-teman yang lain ya yang hadir di sini ya. Jadi mungkin total sekarang ada berapa yang hadir di Zoom in? Sebenarnya saya coba cek absennya ya. 32 ya. Oke, 32 ya. 32. Oke. Oke. Jadi eh, mungkin kalau 32 total berapa sih? Total 50 ya. Total 50. Oke, total 50. Ya, mungkin kita bagi jadi satu kelompok jadi 3 orang ya. Jadi satu kelompok isinya 3 orang ya, bebas bisa menyusun sendiri ya. Tapi saran saya laki-laki perempuan kayak gitu wis ya, biar tidak ini laki-laki laki-laki perempuan perempuan kayak gitu, 3 orang 3 orang. Nah, gimana cara nulis list kelompoknya ya, kalian bisa nulis kelompoknya itu di chat ya, di chat ya. Kalian komunikasi dulu dengan anggota kelompoknya, kemudian nulis kelompok ini 3 orang ini namanya, 3 orang ini namanya, kemudian dan seterusnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi coba buat kelompok terlebih dahulu, ya. Habis itu di akhir nanti saya bacakan lagi kelompoknya. Kemudian saya habis ini bakalan praktekkan tentang penggunaan teachable ya. Jadi yang pertama kita buat kelompoknya, kemudian nanti kita cek apa ide-idenya, apa yang mau diangkat, sembari nanti saya tunjukin daripada hasil AI produk menggunakan teachable-nya itu seperti apa kayak gitu. Jadi dicari ide inspirasi ya, ide inspirasinya itu seperti apa, contoh kayak deteksi sampah organik organik, pengenalan gestur isyarat ya, cek kematangan buah kayak yang tadi, kemudian mengantuk, push up dan segala macamnya kayak gitu. Jadi dibuat satu kelompok 3 orang ya, kemudian nanti dipersiapkan idenya itu seperti apa kayak gitu. Sembari habis ini ya, kira-kira ini adalah gambaran untuk worksheet ya. Jadi identitas timnya itu, nama kelompoknya apa atau terserah lah ya, anggotanya itu ada 3, kemudian masalah yang ingin diselesaikan itu seperti apa, kami ingin membantu untuk sehingga, jadi ingin membantu apa untuk apa sehingga apa, kira-kira begitu kayak gitu. Kemudian jenis model yang mau dibuat, apakah gambar, apakah audio, apakah post ya, ini bisa di screenshot dulu untuk checklist kalian. Kemudian nanti kelas atau labelnya bagaimana, kemudian rencana pengumpulan datanya seperti apa, nanti checklist terkait dengan datanya. Apakah sudah tidak ada yang ini, sudah izin semua dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kayaknya ini terakhir sudah. Oh ya, ini terakhir untuk kita bahas tugas pertemuan yang kedua kayak gitu. Nah, sebelum saya melangkah ke ini ke prakteknya ya, sebelum saya melangkah ke prakteknya ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke. Ini maksudnya yang saya tangkap dari obrolan tadi mungkin apa yang ingin saya tanyakan ya. Ini nanti untuk Mm-mm. arah proyeknya ini apakah dibebaskan ke arah deep learning atau mungkin dikhususkan ke machine learning gitu, Pak?
Oke, ya sebenarnya terkait dengan pertanyaannya bagus, ya. Terkait dengan pembelajaran ini, kita akan mengarah kepada deep ya, deep learning ya. Karena pembelajarannya itu bukan hanya beberapa kelas ya, tapi nantinya akan bisa banyak ya. Kalau kita bereksplorasi lebih lebih jauh kayak gitu. Tapi untuk contohnya, saya mungkin hanya akan menyediakan yang 2 kelas saja kayak gitu. Tapi bisa banyak sih, karena di sebelah-sebelah saya ini juga banyak, banyak, banyak ininya. Ya, banyak peralatan di sebelah saya ini. Mm-mm. Nah, nah, member ya Solo, oke. Ya, jadi ditulis ya, saya mulai di ini kan apa kelompoknya ya, dan ambil satu hal yang memang mau dikerjakan ya, mau dikerjakan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya praktek ya. Berarti enough, tidak ada. Ada satu Pak, itu aja ya Pak. Oke, Ajay. Mungkin izin bertanya lagi Pak, Oke, untuk apa? Berarti kalau mengarah ke deep learning kan berarti lebih ke jaringan saraf ya Pak ya, semacam jaringan saraf tiruannya betul, lah gitu untuk ininya. betul. Dan berarti apakah mungkin agak terlalu jauh, cuman daripada saya nanti di pertengahan apa di Mm-mm. materi selanjutnya bertanya ketinggalan gitu loh. Mungkin untuk Betul, betul. algoritma atau kalau algoritma sih mungkin udah pasti cek. Untuk arsitekturnya, apakah boleh Oke. dibebaskan untuk arsitekturnya gitu loh? Oke, kebetulan karena kita pertanyaan bagus sekali, ya berarti sudah paham sekali terkait dengan deep learning. Ya, jadi kebetulan karena kita menggunakan platform, tidak ada ngoding, artinya tidak ada eksplorasi di dalam arsitektur. Saat ini kita hanya akan menggunakan arsitektur. Kalau yang sudah kenal itu arsitekturnya namanya CNN atau Convolution Neural Network. Jadi arsitekturnya semuanya sama, kira-kira begitu, kayak gitu. Satu lagi mungkin Pak, untuk perihal Boleh. datanya, apakah ada batas wajib untuk pengumpulan data atau dibebaskan gitu loh Pak? Oke, sebenarnya nanti di akhir saya sudah share screen-kan ini ya. Jadi datanya itu minimalnya 2 kelas, tapi kalau bisa lebih ya 2+ lah. Saya nulisnya 2+. Kemudian setiap kelasnya itu, setiap kelas di gambarnya itu minimal itu ada 50 gambar kayak gitu. Ada 50 gambar. Kemudian yang mana datanya itu sudah izin ya. Ya. Hal yang mau ditekankan dalam proses ini itu adalah yang pertama itu adalah idenya ya, idenya. Sama yang kedua itu adalah bisa terciptanya ya. Apa yang membedakan kita dengan AI saat ini itu AI itu sudah ini ya, sudah bisa melakukan apa saja ya, artinya buat apapun itu bisa ya. Pernahkah kita berpikir kenapa kok ada tools yang super power ya, kayak ChatGPT, kayak Gemini, kayak Claude itu diberikan ke publik ya, diberikan ke publik. Mungkin ada yang tahu kenapa kok bisa alat yang begitu bagus itu diberikan ke publik atau di-share ke luar kayak gitu. Kira-kira kenapa itu? Bisa jadi untuk pengumpulan data secara gratis Pak. Oke, ya bisa jadi hal yang seperti itu ya. Atau ada yang lain? Oke, ya. Sebenarnya itu hal yang menurut saya itu AI masih belum sentuh, yaitu adalah innovation and creativity ya. Jadi
kalau seseorang punya project ChatGPT, ya, jadi kalau kita punya ChatGPT, itu pasti kita bosen ya. Kalau kita orang yang pakai ChatGPT terus-menerus, dan kita cuman orang yang punya itu, lama-kelamaan itu idenya akan kosong, lama-kelamaan idenya akan sudah habis. Ya, makanya tools-tools itu diberikan keluar, ya, alat-alat itu diberikan keluar agar orang yang lain itu juga ini apa bisa berkontribusi dalam ide, inovasi, hal apa yang akan terus dibuat. Kayak gitu itu. Sehingga banyak yang awalnya ChatGPT hanya teks, ada orang yang mengumpulkan musik dengan Suno, ada orang yang mengembangkan dengan gambar, video, ada yang mengumpulkan dengan voice dan seterusnya. Kayak gitu. Sehingga ya kalau di GitHub itu namanya contribution ya. Sehingga semakin banyak orang yang berkontribusi di dalamnya, maka semakin berkembanglah pengetahuan yang akan dikembangkan juga. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, saya berarti tinggal praktek ya. Ya, sembari jangan lupa untuk menuliskan kelompoknya, memilih kelompoknya. Tapi kalau yang keberatan berkelompok mau sendirian, ya nggak apa-apa. Nanti akan diitukan satu persatu. Tapi saya harap semuanya bisa dapat mengikuti kelas ini dengan baik. Kira-kira begitu. Oke. Monggo teman-teman mungkin untuk nama-nama kelompoknya bisa ditulis di pesan. Nanti ada teman-teman dari host itu akan menulisnya di notepad. Oke. Tes. Hmm. Kita pergi ke yang namanya tools teachable machine ya. Jadi di Google kita tinggal tulis teachable machine seperti ini, maka akan diarahkan ke yang paling atas. Ya, kira-kira kalau lengkapnya itu adalah teachable machine with a google.com. Ya, oke. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari platformnya, di mana di tampilan awalnya ini kita sudah disajikan dengan beberapa mekanisme AI yang ada ya, yang ideanya seperti itu. Ya, jadi membedakan posisi mana pohon, mana jadi sayap, mana suara ketukan, mana suara tepuk tangan, mana marshmallow, mana bukan marshmallow. Jadi mana orang dengan boneka anjing, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah ada platformnya. Yang mau dicapai itu adalah ideanya ya, ideanya ya. Ya, bakalan menjadi tidak menarik sama sekali kalau kita hanya berfokus kepada iya atau tidak. Contohnya kayak gini. Apakah ini buah jeruk? Jeruk. Dan apakah ini buah bukan jeruk? Itu kan so easy ya. Mungkin saya jelaskan kayak gini. Kapan kita menggunakan AI dan kapan kita tidak menggunakan AI, itu batasannya hanya ketika kita manusia ini bisa membedakan. Ya, kan logis kan ya. Jadi kalau kita bisa membedakan berarti kita nggak butuh AI kayak gitu. Ya, contoh kayak case yang tadi terkait dengan buah belewa itu. Ya memang literally kebanyakan orang juga, ya saya juga susah untuk bedakan kayak gitu. Sehingga butuh AI kayak gitu. Ya kalau bedakan mana buah belewa dengan buah semangka, kira-kira ada orang yang nggak bisa ya. Maksudnya dalam dunia nyata itu apakah ada orang yang nggak bisa? Ya kalau nggak bisa, ya saya baru tahu ada case-nya kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, jadi saya ambil satu simulation aja kayak gitu. Satu simulasi. Oke, simulasi kayak gini. Kita cara memulai simulasinya tinggal get started
kayak gini. Ya, get started seperti ini. Oke. Kemudian new project, projectnya ini ada 3 bentukan, 3 data ya, 3 jenis data. Data yang pertama itu adalah gambar, audio, dan pose. Ya, saya coba yang gambar. Ya, yang gambar, maka tinggal diklik image project. Ya, kemudian image project, kemudian kita pilih standard image model. Nah, maka kita akan disajikan dengan tampilan yang seperti ini. Yang pertama kita ada kelas 1, kelas 2. Ya, ini maksudnya adalah pengelompokan daripada data data kita ya, data kita kayak gitu. Data kita. Oke. Nah, ini kelas satunya kita kebetulan di saya ada satu mainan. Kemudian ini kayaknya ada mainan anak saya juga ada di sini. Oke, oke lah. Pakai ini aja. Oke, 2 aja. Jadi yang pertama ini kita coba pesawat. Pesawat. Oke. Ya, mainan pesawat sama mainan mobil. Ya. Kemudian di sini saya berikan mobil. Oke. Kemudian saya kumpulkan datanya, ya saya isi datanya, saya isi data, saya kumpulkan data, ya saya buka webcam, oke, tunggu oke, kayaknya saya butuh izin ini dulu bentar. Oh, sorry ya, saya harus matikan video saya dulu yang ada di sini. Oke, karena ini mau dipakai platformnya kan. Nah, oke. Saya ambil ini begini. Ya, saya hold the record. Oke. Kenapa saya posisi seperti ini? Karena saya pengen AI-nya itu belajar pesawat, ya, bukan belajar saya. Ya, jadi semakin tidak ada distraction dengan objek yang lain atau gambar yang lain, maka harapannya AI-nya itu akan lebih fokus kalau objek itu ya namanya pesawat. Kira-kira begitu. Hmm, kira-kira begini lah ya. Oke, hold the record, ada 5 image, kemudian kita buat seperti ini. Ya, jadi saya bermacam-macam, tadi begini, begini. Oke, ada 15, kemudian saya buat begini. Ya. Kemudian sudah ada 20, saya buat begini. Oke, oke, kemudian saya buat begini. 34, kemudian nyungsep begini. Oke, tinggal 1. Oke, kita hapus yang lebih-lebih. Oke, sudah dapat. Nah, kita sekarang sudah punya 5 sampel untuk gambar. Ya, 5 sampel untuk gambar pesawat. Ya, ini hanya contoh saja ya guys, hanya contoh saja kayak gitu. Kemudian saya ambil gambar, ya, ambil gambar mobil. Ini mobil, kemudian begini mobil, kemudian begini ini mobil, begini mobil, begini mobil, kemudian begini mobil, terus ini
Oh, begini ya, mobil, mobil. Oke, ya, ya, oke. Kita sudah punya sudah punya dua dua kategori atau di dalam bahasa modelingnya itu dua kelas atau dua kategori. Yang pertama adalah kategori pesawat, kemudian kategori mobil. Ya, jadi ada pesawat, ada mobil. Nah, harapan saya ini hanya contoh saja. Harapan saya kalian bisa menggunakan kegiatan ini di real case-nya itu seperti apa, kayak gitu. Setelah kita punya datanya, setelah kita memiliki datanya, kita bisa menambahkan kalau kelasnya itu lebih daripada 3, 2, ya banyak sesuatu yang ingin kita kenalkan, maka kita bisa membuatnya di sini. Saya tambah lagi lah. Di sini kayaknya ada bendera ya. Ada bendera, saya coba buka lagi. Oke. Ya, 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 ya. Ya. Nah, karena benderanya gampang ya. Ya. Oke. Oke, sudah. Ini bendera. Bendera. Oke. Ya, jadi kita sudah punya 3 data, ya, data bendera, data gambar, ya. Maka mengikuti fase yang tadi, kita buat AI ini untuk belajar daripada data-data yang kita anukan. Maka ada panah di sini ini dimasukkan ke dalam training, ya. Trainingnya itu maksudnya adalah belajar, ya. Kita buat dia belajar, paham? Ini tinggal diklik saja, maka dia akan belajar. Oh, ini pesawat, ini mobil, ini bendera, kayak gitu. Di sini ada tulisan atau perintah don't switch tab, maka kita jangan pindah tab yang lain atau jangan switch. Oke, dan di sini hasilnya, ya, saya terpaksa harus close kamera ya, karena ini apa, nggak mau berjalan bersamaan. Ya, oke. Jadi wajah saya ini seperti kayak pesawat. Ya, jadi karena ada wajah saya ini, ada distraction wajah saya di bagian pesawatnya. Jadi wajah saya ini mendominasi pesawat. Nah, tapi kalau kayak gini, ini mobil, bukan mobil, tapi di sini dia diasumsikan bendera ya, lebih dominan. Nah, padahal saya kayak gini dia bingung. Ada mobil, ada bendera, tapi lebih cenderung kepada bendera ini. Nah, ada cenderung daripada bendera. Mobilnya mana bendera ya? Mana bendera? Kalau ini, nah, kalau ini, nah, dia anunya bendera. Kayak gini. Nah, ini 100% pesawat ini. Ya, sudah nggak ada ini ya. Nah, ini masih diasumsikan kalau kayak gini dia nggak ini ke mobil ya. Tuh nggak peka ke mobil. Nggak peka. Dia lumayan sedikit tinggi, cuman ada distraction daripada bendera. Nah, ya. Dengan yang seperti ini, ya, dengan kita sampling yang seperti ini, kita paling tidak itu bisa ada ide apa ya di luar di kehidupan nyata itu yang bisa kita nantinya deteksi atau kita bedakan dengan menggunakan AI yang seperti ini, kayak gitu itu. Jadi ini sudah menjadi
model, ya tinggal kita kalau kita mau diekspor, ya. Tapi dalam tanda kutip ini masih jelek, ya. Kita hanya praktikal masih awal-awal saja, ya. Jadi kita bisa ekspor dalam web dengan TensorJS, kemudian di sini ada TensorFlow, kemudian di sini ada ini apa TensorFlow Lite untuk di Android ya, kayak gitu. Sama di sini ya, atau kita bisa buat upload my model ini. Jadi kita sudah bisa hasilkan modelnya dari link ya, kayak gitu. Ya, jadi kita sudah punya model, kita copy, kita buka di oke. Saya buka, saya nggak bisa buka Ignito ya. Eh ya, ya maka di sini ini ya, maka di sini ini model kita sudah bisa berjalan ya. Wajah saya masih seperti pesawat. Ya, ini pesawat, kemudian ini bendera, ya ini bendera, oke bendera, ya. Kemudian ini mobil lah, ini mobil, ya, ini mobil, mobil. Nah, kira-kira seperti itu, kayak gitu. Nah, harapannya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sampel yang sederhana seperti ini untuk nantinya kita buat menjadi eh, tools AI yang memang kita butuhkan, kayak gitu. Di luar itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin Pak, itu apa teks text-based machine ini kalau cuma buat ngumpulin data bisa nggak Pak? Soalnya lumayan apa? Lumayan cepat juga gitu loh. Sekali dapat 5 kan daripada kita manual moto-motoin satu-satu gitu loh. Lebih menghemat Ya, waktu gitu. ya, cuman ya bisa ya, maksudnya bisa ini dijadikan untuk tempat pengumpulan data itu bisa. Tapi seperti yang saya sampaikan, yang saya praktekkan ini hanya sampel. Ya, kalau kita mau membuat AI yang memang benar-benar AI, yang memang benar-benar pintar, maka kita harus memahami ini ya apa? Banyak banyak data, banyak jenis variasi datanya, kayak gitu. Jadi kalau kita hanya berfokus dengan data yang seperti ini, maka ketika saya ambilkan mobil mainan yang berbeda, mobil yang berbeda, maka dia pasti nggak bakalan bisa tahu. Karena di dalam otak dia ini, di dalam otak modelnya ini, hanya mengenal mobil itu hanya satu ini saja. Kayak gitu. Apakah bisa dipahami makna saya? Saya sebentar ambil satu mobil mainan anak saya. Oke. Ya. Jadi kalau saya ambil mainan yang seperti ini, dia itu akan bingung. Ya. Ini mobil juga kan? Mobil juga. Cuman karena datanya tidak pernah ada di dalam trainingnya, di dalam data sini, itu pasti dia akan bingung. Kayak gitu. Kalau hanya untuk media pengumpulan data di sini itu boleh, boleh seperti itu. Tapi kalau mau ideal ingin membuat AI yang baik, ya maka harus mencari variasi datanya. Kayak gitu. Boleh, boleh. Kayak gitu. Nah, ini tahu dia mobil. Ini masih dia bilang pesawat, masih bingung-bingung. Kayak gitu. Jadi boleh sih. Kayak gitu. Hanya kalau mau bervariasi itu harus ini, harus harus memang banyak ya. Kalau dia memang ingin pinter, harus banyak variasinya. Kira-kira begitu. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada
jawaban yang lain. Hmm. Monggo untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya coba sembari buka project saya yang lama, apakah mau ya? Oke. Enggak ada. Nggak apa-apa kalau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sembari saya coba cek model saya ya. Ya, kebetulan di sini ada project juga ya yang menampilkan wajah malu, senang dan sedih ya. Kalau malu begini ya, kalau senang begini, kalau sedih begini. Kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya saya ada punya project yang ini sih. Cuman saya apa nggak ketemu. Saya coba cek dulu yang lain ya. Oke. Ya, terkait dengan data, apa mungkin ada yang mau ditanyakan kayak gitu? Sama mungkin panitia coba ini kan dong buatkan apa daftar nama yang sudah ada. Ya, timnya sudah, kelompoknya sudah ada berapa orang, daftar namanya di collect dong, biar di send ke saya atau di send di chat yang satu kesatuan. Biar Oke, sembari baik saya Pak. juga berkenalan dengan apa teman-teman yang ada di sini. Sebentar, Pak. Untuk kelompok yang sudah saya catat itu sekitar ada 9 kelompok, Pak. Oke, send saja di chatting semuanya ya. Maksudnya dalam satu chat biar saya langsung ini. Oke.
Oke. Oh ya 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 ya. Terima kasih Raffi. Baik, Mbak, sama-sama. Oke. Nah, oke. Hmm. Oke ya. Nah, oke. Saya kayaknya harus susun lagi deh. Tapi saya baca dari sini lah. Kayak gitu. Kalau saya tulis di sini saya susun lagi. Eh, oh ada tambahan. Ada tambahan. Oke. Ya. Zinedine Zidane, Zidane Rizky, boleh ini apa open kamera atau apa anggotanya? Hanya ingin tahu saja, tidak melanggar privasi. Open, open, open kamera, open Ya, kamera. Kamu go open kamera, bisa open kameranya. ya. Tapi kalau ada di tempat yang tidak memungkinkan tidak apa-apa ya. Khawatir ada di kamar mandi atau mokel. Itu sudah, Pak. Oke. Open mic biar naik ke atas. Halo, cek. Ya oke, cek, cek, cek. Oh ya, sama rekannya ada ini M Haikal Azaim sama Rifai. Dari mana semuanya ini? SMK Nurul Jadid. SMK Nurul Jadid. Oke, ya, oke. Dari penjelasan yang barusan, apakah sudah menemukan ide terkait dengan ini apa yang mau diangkat permasalahannya atau masih belum? Atau ada yang mau Nah, ditanyakan? Flow-nya, alurnya atau seperti apa? sudah, Pak. Sudah ada Sudah, idenya. sudah ada ide. Apa idenya? Ya, berdasarkan diskusinya saya dengan Haikal tadi, Oke, kami mempunyai ide untuk membuat sebuah AI deteksi penyakit tanaman. Gitu. Jadi Peny- klasifikasi penyakit, penyakit tanaman. Oke, ya, tanaman pada tumbuhan. ya, Iya, tumbuhannya apa? Tanamannya banyak. eh, Padi, jagung, apa, semangka, apa, banyak. apa, cabe, cabe, Pak. Oke, 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 oke. Terima kasih. Semoga tidak ada kendala dalam proses pengumpulan datanya. Oke, Siap. nanti dituliskan dalam workspace-nya. Nanti kan saya tampilkan lagi workspace-nya seperti apa. Kayak gitu. Oh, berarti saya stop share screen yang ini. Saya share screen lagi yang ini deh. Oke, berarti saya share screen lagi yang ini. Sehingga sembari saya tanyakan, kalian bisa menuliskan workspace-nya seperti apa di kalian. Hmm, hmm, hmm. Oke, Assalamualaikum. Mau tanya, Pak. iya, iya, iya. Dari siapa Kalau dulu? kalau Abdurrahman. kelompoknya 4 orang bisa, Pak. 4 orang. Hmm, Iya, nyala datang dari demo bang keluar. Hah?
Betul. Tunggu bentar. Oke. Hah? Ya, gimana dia kan Haikal aku kan orang boy. Ya wes, matikan Zidan. Saya mute dulu. Oke, tadi siapa yang tanya? Saya Pak Abdurrahman, Pak. Abdurrahman. Eh, nggak dapat teman lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa kalau dua-dua? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya, yang penting Siap, jangan Pak. buat kopi pokoknya. Sekian Iya, Pak. setengah Siap, kopi Pak. kopi. Terima kasih, Pak. Ya. Ajay Jailani, Ajay. Jadi ingin buat apa Hadir, Pak. Ajay? Ya. Apa, Pak? Jadi ingin buat apa? Paling kalau untuk buatnya sih, saya ngelihat apa maksudnya Oh, ngelihat sorry. apa? Saya dari mana dulu Ajay? Ajay dari mana? Oh, saya dari ini, Pak. Universitas Nurul Jadid, Pak. Oh iya, semester. Saya pindahan kalau di itu sih tepatnya semester 2 sih, Pak. Kalau di Oke, sistem ya. transfer. Ya, Iya. oke. Jadi buat apa Ajay? Kalau buatnya sih mungkin lebih ke apa ya? Lebih yang ke benar-benar ada urgensinya apa gitu ya, Pak ya. Supaya biar walaupun Betul. apa maksudnya lebih jelas gitu loh, nggak cuma asal buat tapi urgensinya tidak ada gitu loh. Hitungannya kan kayak Ya, mendingan oke. sekalian kita dapat pengalaman tapi jelas gitu loh. Mungkin gitu sih, Pak. Betul. Oke, oke. Ya, berarti masih masih under review lah. Oke. Iya, masih private lah gitu, masih private. Ya, private. Oke. Ya, masih private. Oke. Dela Putri Wibiantari. Ada Dela? Ada Pak, ada. Oh, ada. Oke. Bisa open cam? Sebentar Pak. Oke. Oke. Oh, Dela dari Dari Universitas Nurjadi Pak. tak kirain dari sini mulai tadi, Pak. Iya. Oke. Dari Universitas Nurul Jadid semester Semester 8. 8. Oke. Oke. Dela ada topik mau mengangkat apa? Belum Pak, belum ada. Oh, ya, oke. Very private secret ya. Super secret. Ya, oke. Ya. Eh Vina sama Intan ya kelompoknya ya. Nah, ya ini bukan tugas akhir ya. Jangan dibuat terlalu serius ya. Kayak gitu. Ya syukur-syukur sangat serius. Jangan serius tapi sangat serius. Kayak gitu. Oke. Randy Andika. Ada Randy Andika? Yang merasa kelompok D atas nama Rendi Andika, Oke, Muhammad ada Randy Tofanul. Andika, Ya Bapak, ada. Muhammad. Oh, ada. Oke. Bisa open cam? Masih di luar Bapak. Oh Bisanya iya. cuman suara Bapak. Oh iya, ya. Oke berarti. Ya, oke. Eh, ada ide untuk mengangkat apa? Masih belum Bapak. Ya, belum. Oke. Tapi Oke. memahami apa yang dikerjakan untuk pertemuan hari ini. Oke Bapak. Memahami Bapak. Oke. Ada Tufanul Ilyas ya, sama temennya ya. Oke Pak. Oh, kamu dari Danul Jadid Bapak. semester? Semester 8. Oke, semester 4. Oke. Sama Zainul Mustafa. Oke. Sama Alif Oleo Pembiri-biri. Wih, Hadir, ada Pak. Alif. Hadir, Oh, hadir. hadir. Hadir, Pak. Pembiri-biri. Oh ya. Kenapa, Pak? Ya, Pak.
Saya lagi di luar, Oke. Pak, jadi nggak bisa Oh offline. ya, masih Maaf. masih di luar ya, maksudnya dalam Iya, rumah makan. Oke. rumah makan sih. Ada ide untuk mau mengangkat apa? Masih kasar, Pak. Ide kasar itu kita masih demo untuk ini, Pak. Kayaknya idenya itu bakal ngambil dari sampah, Pak. Untuk Dari pemilihan sampah. sampah ya. Oke, Iya, pemilihan sampah. oke. Ya, Ada sih, Pak. ya. Sebenarnya itu kayak gini ya. Eh, karena gambar itu ada di yang pertama itu ya. Jadi terlalu easy orang mengambil kalau kalau kita bahas ini 5 tahun yang lalu, wah bakalan kayaknya kita jadi orang yang pertama deh bahas gambar itu bakalan jadi yang wah sekali ya. Tapi kalau kita bahas gambar itu di tahun 2026 itu sudah mainstream sekali. Jadi kalau yang mau very good, very well, nggak rewel ya. Jadi harus kita coba mencari yang anti mainstream ya. Ya yang paling terakhir itu. Terus Niatnya tadi ini Pak mau pose untuk apa olahraga tuh Pak. Jadi di yes, correct. workout gitu. Oke. Niatnya begitu. Ya, cobalah begitu itu. Baik, baik, Sebenarnya Pak. banyak eksplorasi ya kayak gitu. Kayak voice, voice itu biasanya kalian temui di mana sih? Kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan voice itu? Kalian pernah pergi ke perlombaan burung? Ya, Pak. Ya, itu kan ini ya, Pak. Eh, gimana sih kriterianya juri juri burung itu mengetahui suara burung yang juara satu itu gimana ya? Saya pun nggak tahu itu checklistnya apa itu saya nggak tahu ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba burungnya jadi juara satu kayak gitu. Itu kan harusnya bisa diukur juga ya kayak gitu. Kira-kira begitu. Hmm. Oke, ya. Ada kelompok selanjutnya Ahmadi Ahmad. Andi Ahmad, Pak. Oh, sorry, sorry. Andi Ahmad. Mohon maaf. Ya jam 5 ya, jam 5 ya. Sudah mulai ya. Iya, Pak. Andi Ahmad. Oke. Ini cuman ada banner sama Lolo ya. Oke. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, oke, oke. Nah, ini, Oh, Pak. yes. Saya bercahaya kayak dari Oh, kurang surga. ini, kurang dekat berarti, Pak. Oh ya, oke. Ya. Deteksi bahasa isyarat sederhana. Oke, oke, oke. Oke, ide deteksi bahasa isyarat sederhana. Oke, oke. Ya, boleh. Nah, untuk ide tersebut tuh masih ini, Pak. Masih belum Oh fix. iya, ya boleh berubah ya guys, Iya. boleh, boleh Jadi masih berubah. ingin Ya, didiskusikan lagi dengan kelompok. Nanti akhirnya tidak tahu apakah memakai ide tersebut atau ide lain. oke, oke, ya. Kemudian next ada Leo Prayoga, Ismail Yahya, oke. Next ada ini apa? Ilham Zidni Saukillah. Hadir, Pak, hadir. Hadir, hadir. Oke. Anu sedang di luar juga. Lagi luar, Pak. Luar takjil. Ya, di luar musola, masjid ya. Iya, Pak. Mm-mm. Ada ide? Untuk sekarang masih dua, Pak. Cuman idenya agak ngide, Pak. Yang pertama Apa itu itu? kita mungkin mau bikin ini, Pak, pendeteksi lagu. Karena kan sekarang konten kreator TikTok banyak yang nyari lagu dari nada-nadanya gitu loh, Pak. Iya, iya, Terus iya. yang kedua itu saya kalau memang bisa di-combine antara tiga itu, Pak, image, audio, sama pose, kita mungkin nanti bikin apa ya, pendeteksi hero MLBB gitu loh, Pak. Wih, Hero MLBB, Hero Iya. MLBB. Oke, Agak ngide dikit kan nggak iya, apa-apa, Pak, ada ya. agak ngide. Oke, oke. Ya, yang penting masih di dalam jalannya ya. Jadi kalau mau melihat apakah suara, kalau dari lagu itu yang bisa kita lakukan dengan teachable itu apakah lagu ini jenisnya jazz, slow, metal, rock itu bisa kayak gitu. Tapi kalau
combining yang kayak 3 tadi itu ya kita harus perlu belajar natif lah untuk dari awal kayak gitu itu. Jadi masih idenya masih ngide sekali kayak gitu. Tapi Siap, Pak. kalau yang suara itu oke oke gitu. Oke, sama ada Sally. Sally. Hadir Bapak. Oke. Sally dari Universitas Nurul Jadid oke. Semester? semester 8. Oke, semester 8. Oke. Ada ide? Ide? Masih belum punya Masih ide. belum. Masih belum. Oke, masih belum. Sama temennya ya. Oke. Iya. Kemudian ada Musdalifah, istrinya Nasar. Oh, bukan ya? Iya, izin off cam dulu ya Bapak Oh sinyalnya. iya, boleh. Boleh. Karena pasti nyiapkan buka kan? Iya. Iya. Oke. Ada ide? Mungkin ide saya deteksi make up asli versi palsu gitu Bapak. Mulai menarik. Make up asli dengan Make up palsu. make up palsu. Oke. Oke, pakai filter ya. Oke. Wow. Wow. Idenya wow. Wow sekali ya. Kemudian ada Gilva. Gilva. Iya, Bapak. Oke. Gilva, ada ide? Idenya ada Bapak, sekelebat dari saya sendiri. Pribadi sih Bapak, bukan belum saya ceritakan kelompok, tapi karena gini Bapak, ide saya itu karena saya juga suka ngedesain gitu ya Bapak ya. Dan kadang kalau misal kayak cari referensi itu font yang ada di referensi itu kadang ini font apa gitu. Jadi kayak berpikiran kayak oke nanti aku bakal kayaknya deteksi font gitu deh gitu Bapak. Oh, oke. Oke. Kira-kira kalau deteksi font kayak gitu, nanti kelas dan isi datanya seperti apa? Dengan penjelasan yang barusan itu. Nah, itu Bapak, belum saya pikirkan. Itu cuma sekelebat tadi. Ya, harusnya ya nama kelasnya itu adalah jenis fontnya. Kemudian datanya itu sendiri berdasarkan dari macam-macam tulisan. Ya, foto dari tulisan-tulisannya itu. Saya difoto, maka dimasukkan terus itu. Kayak gitu. Sehingga gambar nanti mengenali, oh kalau ada tulisan kayak gini, itu yang cocok bagaimana. Kira-kira begitu. Ya. Oke, thank you Bapak. Nice info Ya. sih. Oke, oke. Oke, ini kelompok J harusnya terakhir ya. Ada kelompok yang baru itu Siti Mariatul. Iya Bapak, maaf Iya. yang Siti Mariatul lagi di luar. Oh Saya ya, kelompoknya. ya Vina Venita. Oke, Ya Pak. oke. Ada ide? Masih belum Bapak. Oke, oke, oke. Ya. Ya Pak. Masih. Jadi sebenarnya kenapa saya ini bertanya terkait dengan idenya? Karena ini berkaitan dengan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua itu kita hanya ada penugasan. Penugasan itu artinya adalah kalian sudah punya idenya, maka kalian tinggal mencoba untuk melakukan praktikum seperti yang tadi saya praktekkan. Tapi utamanya adalah melengkapi dengan data-datanya kayak gitu ya. Kalian boleh berubah pikiran, wah ide ini terlalu susah, saya coba ide yang lain, boleh kayak gitu boleh. Jadi masih masih boleh, apapun boleh kayak gitu ya. Jadi pertemuan yang selanjutnya nanti kita coba lihat. Di pertemuan ketiga kita coba lihat hasil dari kalian yang sudah buat modelnya. Habis itu kita coba apa ada perbaikan atau seperti apa yang bisa kita discussion lagi kayak gitu. Ya, paling tidak di sini saya sudah siapkan template terkait yang namanya worksheet ya.
kalian bisa screenshot ini atau sudah tersedia di mana di e-learningnya ya. Ini identitas tim kalian, namanya, kemudian cukup ada deskripsi masalah yang ingin diselesaikan. Kami ingin membantu apa, untuk apa, sehingga apa. Kayak kira-kira kayak gitu. Kemudian jenis modelnya pakai apa. Nah, kemudian apa kelasnya itu ada apa saja. Kemudian pengumpulan datanya itu bagaimana? Ya, kalau kalian tidak ada variasi cahaya, sudut, jarak, dan latar, itu nggak apa-apa. Minggu depan kita akan bahas lagi. Yang penting kalian kumpulkan dulu lah. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Nanti saya akan buat assignment saja. Assignment cukup ketuanya saja yang mengumpulkan. Ya, cukup ketuanya saja yang mengumpulkan saya apa di e-learning. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan cukup link Google Drive saja, ya, yang di-share ya. Link Google Drive saja yang di-share, yaitu berkaitan dengan data-data kayak gitu saja. Nanti saya yang cek, kira-kira seperti itu saja, kayak gitu. Ya, sejauh ini apa ada pertanyaan? Kita bertemu lagi secara daring kayak gini tanggal 25, 3 hari lagi dari sekarang. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Mohon izin ada yang bertanya Bapak. Boleh. Let's go. Mohon izin Bapak. Tadi kan saya agak telat ini. Ya. Jadi ada beberapa penjelasan dari sampean yang saya tidak sempat untuk menyimak. Terkait dengan channel YouTube, mungkin ada channel YouTube yang disyaratkan Bapak, supaya saya bisa mengejar ketertinggalan saya. Channel YouTube itu Unuja. Oh, siap Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tidak mungkin tertinggal itu. Siap Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang lain. Mungkin barusan jenengan itu menyebutkan tentang penghubungan Google Drive itu di pertemuan keberapa ya Pak ya? Pertemuan yang kedua. Nanti di e-learning saya berikan assignment atau tempat untuk mengumpulkan hanya linknya saja. Link folder Google Drive. Ya, kayak gitu. Siap Bapak. Oke. Ya. Sudah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, discussion hari ini saya kembalikan lagi ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nggak terasa ya, kita sudah hampir 2 jam, 1 jam lebih kita discussion. Banyak banget yang didapat tentunya hari ini dan ya di tengah eh, kehausan dan ke keanuan kita dalam berpuasa kita masih semangat ya. Oke, barangkali itu saja untuk hari ini. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya tanggal 25 itu kita ada pengumpulan ide yang nantinya dikumpulkan di e-learning dan kita langsung meet lagi ya di pertemuan kedua nanti. Barangkali itu saja untuk hari ini. Akhirul kalam, semangat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan semangat sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan dari Praitno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar teman-teman mungkin bisa untuk membuka kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, monggo untuk on cam ya teman-teman. Kita ada foto bersama dulu. Oh iya, untuk Bang Alvin tadi karena sedikit tertinggal ya, Zoom ini itu di-record, jadi nanti bisa dilihat kembali. Gitu Bang Alvin. Siap, terima kasih. Mohon izin Pak Fatorazi untuk share screen-nya bisa di close.
Monggo untuk teman-teman yang lain bisa dihidupkan kameranya. Monggo, yang lain monggo. Meskipun tanpa background nggak apa-apa ya. Yang penting kameranya hidup buat dokumentasi. Malu-malu mereka ini kan. Enggak. Ini sudah banyak yang keluar dulu ini. Oke, ntar ya, saya ambil ya. Ya, monggo. Oke, senyum 1, 2, 3. Oke, yuk. Ntar lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Selamat berpuasa. Belum ya? Selamat berpuasa maksud Belum, saya. Ya, terlagi buka Kak, terlagi buka Kak. Ya, Ya, monggo yang terlagi buka sudah ya, bisa ya. live dahulu, bisa Monggo keluar yang terlebih bisa dahulu. silakan keluar. Yang mau ngabuburit, monggo silakan. Bang Alvin yang belum ada kelompok ya Bang? Bang Alvin. Iya, ini saya masih nyari-nyari info ini. Oke. Itu absen di Kalau mana udah ada, ya? ini kurang satu Bang. Di learning Bang, di learning. Oh, di learning. Ini saya sudah dapat satu ini. Oke. Di sini ada kelompok teman saya ini kurang satu. Barangkali Hamen mau join. Saya sudah hubungi teman saya juga ini. Nantilah saya Siap, tak siap. kabari lagi kalau ada. Siap, aman, Ada aman. juga ini. Banyak yang nggak kebagian kelompok kayaknya. Ya, masih belum. Siap. Sofyan, Oke, sudah ya, Dre ya. Kak Sofyan ini aman. Monggo Bang. Makasih, Terima Dre. kasih. Yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya keluar dulu Mas Raffi. Mau war takjil ini. Ayo, war takjil. Siap. Monggo. Silakan. Ayo, Ya, jalan ya. siap. Oke, Monggo. see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.